Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, ini dia full spoiler manga One Piece chapter 1094, di mana chapter kali ini memiliki 19 halaman. Dan chapter kali ini juga ya berjudul Prajurit Dewa Sains dan Pertahanan Saint Jagarsia Sartun. Selain daripada itu, chapter kali ini pula ditemani dengan suatu cover color spread yang cukup spesial, yang mana bertemakan promosi untuk anime spesial monster, di mana di covernya kita melihat semua anggota keluarga Shimotsuki, yaitu Ryuma Zombie, Zoro, Kuina, Koshiro, Kozaburo, Yasui, dan Ushimaru, serta juga ada Onimaru. Selain itu, muncul di depan zombie Ryuma dan juga Zoro dalam pose serangnya, Ryuma muda dan bayangan naga ada di latar belakang. Dan juga ada serangan yang digunakan Zoro untuk mengalahkan King, dan itu ya ditulis dalam bahasa Jepang. Oke, chapter kali ini dimulai dengan semua pasifista yang mematuhi perintah Atlas. Karena ya pada chapter sebelumnya kita tahu Atlas telah memberikan perintah kepada pasifista untuk mengusir semua Marine. Dan terlihat di sana pasifista mulai menyerang para Marine. Sementara itu di sisi lainnya terlihat Bone juga melawan marinir dengan menggunakan serangan baru yang disebut NDA atau Near Death Experience, yang mana detailnya daripada kemampuan itu. Pertama, Bone menembakkan pistol ke marinir dan kemudian mereka berhalusinasi dengan kematian mereka sendiri. Setelah itu, Bone terlihat menghadapi dua laksamana. Salah satunya adalah pria berdagu panjang dan berkumis, yang mana namanya tidak diungkapkan pada chapter kali ini. Tapi kita bisa melihat dia mengeluarkan tongkat panjang dengan kerang besar di ujungnya. Sementara itu, wakil laksamana lainnya adalah wanita tua bernama Bluegrass, di mana dia memakan buah iblis bernama Nori Nori Nomi yang memungkinkan dia untuk mengendarai dan mengendalikan semua yang dia kendarai. Di mana pada chapter kali ini kita melihat kalau Bluegrass itu mengendarai salah satu pasifista, jadi Bone tidak bisa melakukannya ataupun apapun untuk menentang mereka. Untungnya di momen yang sama Sanji melompat daripada Vega Tank dan menyelamatkan Bone tepat pada waktunya. Kemudian di poin berikutnya muncul sebuah lingkaran ajaib dengan bintang 5 titik dan simbol angka 5, yang mana muncul secara tiba-tibanya di tengah pulau Egghead bersama dengan ledakan api dan petir hitam. Dan di saat kemudiannya ada pengumuman daripada marinir yang mengatakan kalau Saint Sartun ada di pulau itu, yang mana pula ada peringatan kalau marinir dengan pangkat Rear Admiral atau lebih rendah daripada itu dilarang atau tidak boleh melihat ke arah Saint Sartun secara langsung. Namun salah satu marinir melakukan kontak mata dengannya, yaitu dengan Saint Sartun, dan kemudiannya secara tiba-tibanya kepala Marine itu meledak. Selanjutnya terkait daripada perubahannya Sartun, kita bisa melihat Sartun dengan jelas bagian bawah tubuhnya memiliki sebuah laba-laba seperti Black Maria dengan pola berbentuk api. Sementara jenggot dan rambut Sartun menjadi seperti awan yang mengalir, yang mana pula ia juga memiliki awan hitam yang meliputi lehernya sama seperti Lucy atau Kaku. Lalu wajahnya terlihat seperti manusia, namun hidung Sartun lebih lebar dan dia memiliki dua tanduk besar di kepalanya. Dan pula sepertinya dia menggunakan bentuk kebangkitan hybridnya, tapi itu tidak dikonfirmasi pada chapter kali ini. Dan juga tidak ada konfirmasi terkait buah iblis yang dimakan oleh Sartun. Tapi menurut leaker, Sartun terlihat seperti Ushi Oni, bahwa itu merupakan yokai dari cerita rakyat Jepang Barat. Kemudian di scene berikutnya berpindah menuju pertarungan Luffy dan juga Kizaru. Terlihat baik Luffy ataupun Kizaru mereka terngenge-ngenge atau terengah-engah. Kemudian Kizaru bilang dia tidak bisa terus begini berjuang menyelesaikan misinya. Kalau tidak, dia tidak akan melakukan atau menyelesaikan misinya itu. Dan kemudiannya Kizaru terbang dengan kecepatan super untuk menyerang Vegapunk, yang mana kita melihat Kizaru kemudiannya menembakkan lasernya ke arah Vegapunk
Vega Tank yang memuat Vegapunk di dalamnya. Tetapi serangan Kizaru itu gagal alias meleset. Namun laser Kizaru menghancurkan jalan awan sehingga membuat Vega Tank jatuh ke tanah. Dan kemudian secara tiba-tibanya suara Saturn terdengar di seluruh pulau Egghead, di mana Saturn berkata, "Pasifista, hentikan!" Dan kita bisa melihat semua karakter kuat di Egghead ini ya, seperti Luffy, Kizaru, Zoro, Lucy, Sanji, Jinbe, dan Wakil Laksamana tiba-tiba berhenti karena mereka merasakan aura yang tidak biasa. Tetapi setelah itu Luffy dan Kizaru kembali melanjutkan pertarungan di antaranya, yang mana terlihat Luffy menyusul Kizaru, tetapi Kizaru justru berkata, bentuk itu sudah mencapai batasnya kan? Namun Luffy memukul Kizaru dengan serangan baru yang disebut Gomu Gomu no Stargun, yang mana teknik itu ya berupa pukulan Luffy yang menembus wajah Kizaru, sama seperti Kaido di Onigashima. Tapi kali ini serangan itu menciptakan banyak efek bintang, dan menariknya Kizaru meresponnya dengan berkata, "Oh, ini buruk." Dan kemudiannya kita melihat baik Luffy dan Kizaru jatuh ke tanah bersama-sama, sementara Saturn menatap Luffy saat dia terjatuh dan berkata, "Nikah." Dan kemudiannya terlihat Luffy berubah menjadi lelaki tua ketika dia tiba di tanah. Apakah ini menjadi bukti lagi kalau energi steroid pada dasarnya adalah energi yang sama dengan energi Nika? Kemudian di halaman ganda terakhir pada chapter kali ini terlihat Saturn menghadapi Bonne, Sanji, Vegapunk, dan juga Franky. Yang mana di sana Bonne mengingat sesuatu dari masa lalunya, tapi kita tidak tahu siapa orang yang mengucapkan kata-kata itu yang ada di ingatan Bonne. Yang mana dalam kenangan Bonne seseorang berkata seperti ini, "Saya memberi perintah, Vegapunk tidak boleh ada kesadaran yang tersisa. Tapi jika kau melakukan itu, Kuma akan..." Dimana ya setelah itu Bonne melompat dan menusuk dada Saturn dengan pedangnya, yang mana pula beberapa darah mengalir daripada Saturn. Dan ya, itulah akhir pada chapter kali ini, yaitu chapter 1094. Dan kabar baiknya untuk minggu depan tidak libur.